Tadi saya Izin, naikkan yang satu, Pandita Biku. Ya, silakan dulu ya. Saya apa mute dulu ya. Lanjut dulu Fandi, saya sarapan dulu. Saudara muslim yang di bawah tap-tap layarnya tembuskan sampai 1 M ya, saudara muslim ya. Agama batu hitam. Ya, agama batu hitam daripada agama Jakar. Saudara muslim tap-tap layarnya, ayo. Ya, lanjut dulu. izin, saya di sini bukan mau membanding-bandingkan Alkitab dengan Al-Quran, tidak. Saya di sini hanya mau belajar aja mengenai isi Al-Quran. Jadi saya hanya ingin bertanya saja. Nora, moncongmu itu moncong kambing, Nora. Nora. Jadi izin Nora. kalau Mana Nora, moncong Gombal kambing ini itu? hanya caci mencaci, Nora, moncong saya itu rasa kayak moncong kambing. pas ya. Kita di sini mau berdiskusi bukan caci mencaci. Nanti kalau caci mencaci nanti ya agama aja melakukan kebaikan, masa kita melakukan caci mencaci, jadi nggak masuk ya. Izin saya mau bertanya sama Kak Nora. Dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu wafatnya bagaimana? Iya, mau tahu saya dengar tuh. Sarapan, Noranya Fandi. sarapan. Oke. Fandi, jawab dulu Fandi. Bang Pandiata di mute dulu bang. Bang Pandiata, Kristen ya, Bang Pandiata ya. Pak, apa pertanyaannya itu? Di dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu wafatnya bagaimana? Buka kamera aja, Santo. Limo Stalin. Agak pengap gitu loh, pakai masker, gue pakai topi. Lanjut. Napas kena dia. Gak apa-apa, nyantai aja. Isa Al-Masih itu sebagai utusan Allah. Nah, terus apa lagi? Dia diciptakan daripada kalimat Tuhan, seperti penciptaan Allah. Bukan wafatnya seperti apa? Bang Oh, Sidik, wafatnya, sorry. Ya, wafatnya Jadi, seperti apa? jadi Nabi Isa sekarang belum wafat. Nanti pada saat dia turun, nanti dia turun, ya, ada misi yang harus dia turun nih, ya, mematahkan salib-salib, ya, dan meluruskan yang mentuhankan dia, ya, kan? Nah, dia nanti wafat nanti. Kalau udah mau kiamat nih, semua ini mau wafat nih. Nabi Isa juga wafat. Semua yang ada di dunia ini wafat, diwafatkan oleh Tuhan. Termasuk malaikat pun wafat. Hanya satu yang hidup, yang maha kekal, yaitu Allah. Wafat mati semua, tapi sekarang Nabi Isa belum wafat, gitu loh. Jadi Mati, kalau kan? Nabi Isa belum wafat, dia sekarang di mana? Ada di langit. Di langit ya. Ya, sama seperti di dalam Bible. Di dalam Bible itu dia terangkat bukan ke surga. Coba kau baca bahasa aslinya itu Uranon, bukan Paradiso. Nah, makanya kembali kepada original teks kalian juga. Itu Uranon, bukan Paradiso. Dan kalau kalian lihat di dalam Matius nomor berapa itu waktu terangkat dia Izin ke Bang surga. Asidik Sebentar, begini, Bang Asidik sebentar izin. dulu, sebentar, jangan potong dulu. Anda kan tanya nih, saya jawab nih. Sebentar dulu, jangan panas. Jadi kan Itu saya di sudah dalam bilang saya kodeks tidak mau Sinaiticus membandingkan itu Alkitab waktu dengan dia Al-Quran. Saya hanya bertanya mengenai Iya sebentar, iya sabarlah, gantianlah dulu Pak. Jadi waktu dia terangkat ke surga itu di dalam Bible kalian pun itu cuman tambahan bro. Itu Markus 16 sampai 20 kalau nggak salah, itu tambahan, nggak ada di kodeks Sinaiticus itu. Coba lihat di mana dia terangkat tuh. Itu nggak ada. 8 sampai 20 nggak ada itu di dalam kodeks Sinaiticus. Itu tambahan. Nah, dia terangkat ke surga itu, ke langit. Itu pun tambahan. Silakan, apa lagi mau tanya? Izin Bang Arti, kalau bisa jangan sambil gendong ini. Nanti TikTok beri peringatan sama kita. Nggak boleh ada suara-suara kecil di situ, suara si kecil. Paham Bang? Makanya saya mute Bang Arti. Silakan dibuka kembali mute-nya, tapi kasih dulu sama ibu si kecilnya. Kecilnya kasih dulu ke ibunya, terus abang duduk kembali di depan handphonenya, terus bertanya. Kedua bang, kalau
umat Islam menjawab itu, ini kan diskusi lintas agama, perbandingan agama. Jadi kalau dikomparasi di kitabnya Bang, jangan menolak. Karena di dalam kitabnya juga ada tertulis. Jadi kita komparasi dong. Diskusi itu kayak gitu. Karena kita perbandingan agama gitu Bang. Silakan dibuka kembali mute-nya Bang, apalah arti. Mikrofonnya dibuka kembali coba. Tadi ada suara si kecil, jadi nggak boleh. Oke, Kasih ke ibu. udah. Ah. Berarti intinya Isa Al-Masih belum wafat ya? Betul. Nanti dia mau wafat. Karena kalau udah kiamat semua wafat. Selain Jadi daripada kapan? Allah. Jadi kapan Isa Al-Masih terangkat ke langit yang seperti Bang bilang, seperti Bang Hasidik bilang? Nabi Isa terangkat ke langit kapan ya? Waktu dia diutus itu kan. Ada insiden pada waktu itu dia diutus kepada bangsa Israel ya toh. Nah, dari situlah dia terangkat karena Nabi Isa ini dimuliakan oleh Allah, tidak seperti di dalam Bible ya. Di dalam Bible dia diludahi, dipentongi ya kan, dikatakan terkutuk, dikatakan anak binatang, anak hewan kan gitu. Nah, tetapi di dalam Al-Quran enggak, Nabi Isa itu dimuliakan ya toh? Sampai-sampai ibunya pula dimuliakan di dalam Al-Quran. Nggak seperti Bible. Matius 1:24-25 dikatakan ya, Maria sudah bertunangan sama Yosef sementara Yesus belum keluar. Coba, ini penghinaan ini penghujatan kepada Yesus dan kepada ibunya. Seakan-akan di sini Maria telah satu rumah sama Yosef, Yesus belum keluar. Nah, akan jadi pertanyaan di sini, bro. Bagaimana caranya Yosef melampiaskan syahwatnya sebagai seorang laki-laki? Sementara Matius 1:25 dikatakan tidak bersetubuh sampai Yesus keluar. Nggak masuk di akal itu, bro. Coba, ini pelecehan. Dari mana Yesus menyatakan itu? Bahwasannya ibunya sudah satu rumah sama laki-laki, Yesus masih dalam perut. Penghinaan nggak itu? Itu pelecehan terhadap ibundanya sang tokoh sentral ini. Itu ya. Nah, itu ya. Kalau di dalam Al-Quran nggak ada Ibunda Maria yang diperkenalkan dengan laki-laki, dikatakan bertunangan, apa segala macam, jadikan istri, sementara mengandung. Nggak ada itu, bro. Nggak ada, ya. Kalau Bang Sidik, kalau misalkan ditukar, nah, Yusuf itu digantikan dengan Bang Sidik, mau ngapain Bang Sidik? Kalau ada, Aku kalau kayak gitu ya. Tapi gini loh, masalahnya Yesus juga terangkat kalau ada perusahaan ini. Yesus juga nggak tahu tentang fitnah-fitnah ini. Semasa Yesus ada, tak ada ini. Nanti Yesus sudah terangkat baru ada perusahaan-perusahaan ini. Matius 1:24-25 baru mengatakan ini yang ditulis murid Yesus. Lah, yang ditulis murid Yesus dari mana? Yesus nggak kenal tulisan-tulisan ini. Difitnah-fitnah Yesus di situ. Misalnya Lukas 24, ini penulisan Lukas juga. Kita lihat Lukas ini. Lukas 24:45-46 kata Lukas, Yesus berkata, Mesias menderita, mati dan bangkit. Ya, pada hari yang ketiga tertulis dalam kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Setelah dicari nggak ada. Ini fitnah-fitnahan terhadap tokoh sentral ini yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel. Difitnah. Setelah dicari ternyata nggak ada, teman-teman. Coba, bukan fitnah nggak ini sama Isa Al-Masih atau Yesus ini? Fitnah itu, dikambing hitamkan Yesus di sini. Tapi anehnya Kristen nggak nyadar gitu loh. Koten ini nggak nyadar, Biblenya ini bukan firman Tuhan. Bukan, tetapi tulisan-tulisan tangan manusia dan berkata ini dari Tuhan. Maka sedikit ya, 1 detik. Maka benarlah apa dikatakan Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 79 itu. Mereka menuliskan dengan tangan mereka sendiri dan berkata dari Tuhan. Ini, kalau kata Tuhan, ya, firman dari Tuhan, terbukti dong. Ada tertulis kata Yesus. Nah, begitu teman-temannya. Lanjut. Oke, izin Bang Sidik, saya lanjutkan begini ya. Tadi Abang bilang, saya tangkap pertama Abang bilang Isa Al-Masih belum wafat. Yang kedua, Itu aja dijawab. Kamu nggak bisa menjawab yang saya tanya, yang saya argumen daripada Biblemu. Aneh Anda ini. Itu aja kamu. Kenapa kamu nggak bisa narasikan Biblemu yang saya narasikan tadi? Kenapa kamu nggak mau tanggapi? Bang Sidik, Isa Al-Masih adalah tokoh yang sama dengan Yesus Kristus. Gini ya. Isa Al-Masih ya. Sebentar. Iya, sabar. Abang membandingkan Yesus gitu. Sabar. Isa Al-Masih itu tokoh yang sama, dua narasi yang berbeda. Paham? Nah, Yesus ini saya lama ya. Yesus. Sebentar, Bro, sabar. Yesus dan Isa Kalau itu dalam bahasa Aram itu Abang bukan kok bilang Yesus. tokoh yang Bro, sama? sabar, Bro. Kau minta saya jawab. Saya jawab, kau panas.
Aneh kau ya. Ya dengar ya. Yesus berbahasa Aram seperti ibunya. Namanya Iso Mesiha dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Dalam bahasa Hebrew Iso. Dalam bahasa Arab Yesus sebentar, itu Yasu, sebentar. Bang. Yasu bukan Sebentar, Isa. bro, sabar. Dalam bahasa Arab Tahan. Yesus itu Yasu bukan Isa. Tahan. Aduh, ini gimana ini? Jangan kau samakan. Yesus Itu udah beda zaman, dengar. itu beda zaman. Satu rumpun bahasa Semitik, Aramaik, Hebrew dan Arab. Yunani nggak masuk deh. Yunani nggak masuk. Dari mana kata Yesus bahasa Yunani ini diambil daripada bahasa Aram? Nggak masuk. Karena 3 rumpun bersaudara, 3 rumpun bahasa itu bahasa Semitik, bahasa Aram, bahasa Hebrew, bahasa Arab. Yesus nggak ada sebenarnya namanya Yesus. Iya nggak ada. Karena Bibelmu itu aslinya bahasa Yunani. Dari mana Yesus ini bahasa Yunani, Dek? Yesus. Hah? Yesus. Dari mana? Kau jawab dulu. Dari tadi aku bernarasi dengan Bibelmu, kau nggak bisa jawab. Kenapa? Pelangak, pelongok, mancela mencele, kembali lagi Isa Masih. Dijawab lagi, dikasih narasi komparasi, bingung. Coba kau jawab dulu. Kau yang bernarasi, tanggapi Bibelmu. Gak bisa menanggapi. Udah bingung. Boleh dikit Santo izin. Silakan Pandi. Ini Profesor Dokter dari Vatikan, dia khusus pembedaan dia Bibel. silakan. Iya, terkait sosok Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus yang teman-teman Kristen biasa kemukakan. Ini kalau kita lihat gereja tuh, ternyata di Indonesia ini masih banyak gereja Isa Al-Masih. Ini menurut teman-teman Katolik maupun Protestan, sosok Nabi Isa dengan Yesus itu sama nggak? Menurut kalian berdua yang ada di atas ini, yang ada di Komal ini, Pandiata Beki? Berbeda. Lalu ngapain gereja ini tulis gereja Isa Al-Masih, ngapain nih? Ya itu hak mereka. Udah ikut aliran kalian itu, Bang. Udah separuh Islam ya. Oh gitu ya. Kalau ada yang beda dari kalian katakan itu menjurus ke Islam, ya memang hebat kali kan ini. Ini satu ya, ini aku tunjuk lagi. Sabar dulu Ada ya. gereja Isa pelan-pelan ya. Al-Masih. Ini lagi nih, ada gereja Isa Al-Masih nih. Banyak, ada di Pati juga satu gereja Isa Al-Masih. Di Indonesia ini masih kampungku kita ada, dapat. Iya. Masih kita dapat Di kampungku hingga ada. sekitar. Iya, sabar. Di Indonesia ini kita masih dapat sekitar puluhan ya, hampir ratusan itu gereja Isa Al-Masih. Bahkan dulu di kalender kita tahun 2000 itu kita masih dapat bahwa ditulis di kalender itu hari kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Nanti entah tahun berapa baru diubah itu ya kan? Iya. Yang menyamakan ini sebenarnya siapa? Kan gitu. Ya itu aku, Pak. Ya itu. Ya, itu di mute dulu Bang Pandiata. Kalau bisa jangan ada si kecil-kecil di situ karena TikTok itu sensitif. Kalau ada si kecil-kecil di situ biasanya dikena peringatan akunnya gitu loh. Suruh main dulu si dedeknya ke agak jauh-jauh ke sana. Tapi jangan di pinggir sungai nanti jatuh. Jangan terlalu jauh suruh main. Gitu Bang Arti. Makanya ketika terkait narasi Yesua HaMashiach dalam bahasa Ibrani, Iso dalam bahasa Aramaik, dan Isa dalam bahasa Arab. Kalau mainnya jauh teman-teman Katolik dan Protestan ini pasti tahu itu adalah sosok yang sama. Tapi diceritakan berbeda kedua orang ini. Cobalah kalau kita lihat siapalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Siapalah dia itu? Hanya Yesus Kristus, hanya Nabi Isa alaihissalam. Lalu kita mau membedakan bagaimana dua sosok ini? Kan gitu. Itu rasionalnya. Ada rupanya orang lain selain Nabi Isa alaihissalam, selain Yesus Kristus yang lahir tanpa ayah. Ada rupanya di muka bumi ini. Gak ada. Cuma dia. Makanya kalau jauh mainnya itu adalah sosok yang sama. Kristen pun akui itu. Di Eropa sana. Akui Bang Yesus itu Isa Al-Masih Bang. Nah karena yang kalian sembah itu bukan Yesus Kristus yang asli, tapi yang palsu. Dari mana Bang tahu itu palsu? Matius 24 nomor 4 dan 5. Coba abang baca. Bacakanlah dari situ Bang. Nah, Yesus bilang waspadalah terhadap orang yang datang untuk menyesatkan kamu dengan memakai namaku.
dan berkata akulah Mesias atau akulah Kristus. Yesus bilang nanti akan datang Yesus lain. Dia pakai namaku juga. Itulah yang kalian sembah sekarang. Konteksnya itu yang mengaku-ngaku Mesias loh Bang. Bukan Nah inilah mengaku dia. Kristus. Kan ada yang disembah oleh Jadi teman-teman abang, Kristen. jadi abang belum paham sejarah ini. Kok bahasa Jadi, sejarah? Matius Dijelaskan 24 dulu. itu bang. Ya, saya jelaskan dulu biar abang paham, ya kan? Ya udah silakan, saya kasih kesempatan. Biar kita enak diskusinya. Jadi tidak usah saling apa. Jadi setelah Yesus itu naik ke surga, selang beberapa tahun, banyak orang-orang yang mengaku dirinya Mesias. Bahkan yang dari orang Yahudi pun ada yang mengaku-ngaku dia Mesias. Bahkan dari orang Persia pun banyak ada yang mengaku dirinya dia Mesias. Bahkan dari daerah-daerah lain juga ada yang mengaku dirinya Mesias. Itulah yang dikenal oleh ayat yang abang bilang tadi, bahwa setelah Yesus banyak yang akan mengaku-ngaku Mesias, gitu loh bang. Abang, Jadi ayat itu abang nubuat. bisa dengarkan narasi saya. Kalau saya bilang nanti akan Fandi palsu, dia akan memakai namaku. Ada penyesat nanti, dia akan pakai namaku. Berarti penyesat itu pakai nama saya enggak? Abang baca lagi lah ayatnya. Abang yang belum baca. Kalau abang baca, abang pasti paham bahwa Yesus bilang nanti ada penyesat yang datang untuk menyesatkan kalian. Jadi murid-murid waspadalah. Karena nanti dia akan pakai namaku. Sama dengan aku namanya, kata Yesus. Nama aku yang dipakai. Gelarnya sama juga dengan aku, Mesias atau Kristus. Abang baca dulu kalau belum baca, bang. Saya sudah baca bang. Nah, tertulis di situ kan dia akan memakai namaku, betul nggak? Maka itu saya luruskan perkataan abang itu. Loh. Itu. Aku pula diluruskan. Coba bang, dia bilang pakai namanya nggak? Yesus bilang dia pakai nama Yesus nggak? Mengaku Mesias loh bang. Dalilnya bang, kenapa nggak baca nama aku di situ? Dia akan memakai namaku. Kenapa nggak baca yang itu? Fandi, sebentar dulu. Karena Yesus Yang itu mengaku Mesias. Oke, yang Mesias ini yang kau maksud sekarang siapa? Yesus. Ya udah. Gimana? Jadi orang itu mengaku-ngaku Mesias. Gimana nih? Gitu. Itu makanya kan saya bilang. Orang ngaku Mesias artinya dia ngaku Yesus atau dia ngaku ketemu Yesus. Gampang kali itu dalilnya loh, woi. Kan, abang keliru di Coba, situ. Dek, begini aja, Dek. Kamu baca KPR 236. Coba baca dulu. Bacakanlah dari situ kak. Saya hanya punya Kamu satu handphone. bacakan. Enggak, saya pengen kamu yang bacakan. Saya hanya punya satu handphone. Ya udah, kamu apa jeda aja nggak apa-apa. Coba baca dulu dari Google. Jangan saya yang bacakan, nggak perlu saya bacakan. Biar kamu yang paham sendiri. KPR 236. Silakan bacakan. Jedanya ini bagaimana jedanya nih? Jedanya ini kamu keluar dari sini, tapi nggak usah turun. Kamu cari di Google KPR 2 ayat 36. Kamu bacakan. Bu Jenny tolong bacakan ayatnya Bu Jenny. Berapa Nora? Shalom. Berapa? Ya, KPR 236. Bu Jenny buka kameranya juga. Ya, bentar. Kisah para Rasul 26. 2 nomor 36. Oh, ya, bentar ya. Oke. Itu host coba suruh on cam tuh apalah itu. Bisa nggak on cam? Apalah tuh nggak bisa on cam? Dia nggak bisa on cam. Kisah para Rasul 2 ayat 2 nomor 36. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus itu Tuhan bagi kalian. Sama seperti Musa. Tuhannya Yahudi menjadikan Musa Tuhan bagi Firaun. Firaun angkatan jahat, kalian juga jadi Yesus jadikan Tuhan buat angkatan jahat. Selesai. Tidak ada Musa menjadi Tuhan bagi Firaun. Loh, kamu nggak tahu kalau Musa jadi Tuhan bagi Firaun?
Nggak ada. Loh, gimana kamu nih dengan Bibelmu? Yang kita tidak. Saya tanya dulu sama kamu Jenny, apakah Tuhannya Musa tidak menjadikan Musa Tuhan bagi Firaun? Iya. Ada atau tidak, itu kan Jenny? waktu, iya, waktu itu kan Saya bertanya Musa ada itu atau lagi tidak? Jawab aja dulu, ada atau tidak? ada. Gimana? Gimana? Berarti siapa lah ini nggak tahu. Gimana bisa jadi Tuhan Baca dulu bagi Bibel kau ya dek ya. Firaun? Baca dulu Bibel kau dek. Di mana Baca dulu Bibel, Musa Kak. menjadi Tuhan bagi Firaun? Kejadian 17 nomor 1 kalau nggak salah tuh. Coba. Kejadian apa keluaran tuh ya? Aku heran itu. Aku heran sama Keluaran arti 7, ini. Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 nomor Bacakan 1. Jenny. Berfirmanlah, Bacakan, Jenny. berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat ya, bukan menjadikan, mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Itu mengangkat. Iyalah, mengangkat kan berarti kan sudah diangkat dia jadi Tuhan kan? Beda. Makanya saya bilang. Ya tapi bukan berarti Musa beneran jadi Tuhan, bukan berarti Musa beneran jadi Tuhan. Tahu, tapi kan dijadikan mengangkat. Tuhan juga Mengangkat kan itu untuk bisa Firaun. Jadi Kak Nora harus tahu Dijadikan ini. Tuhan juga untuk Firaun. Gini Kak Nora juga harus Dijadikan tahu Tuhan nggak sejarah. untuk Firaun? Nggak, jawab dulu Jenny. Jadikan Tuhan nggak untuk Firaun? Bukan dijadikan. Dia Tuhan untuk Firaun apa enggak? Gimana sih kalian diangkat jadi apa dia? Yang namanya mengangkat itu ya seperti wakil Allah di hadapan Firaun, kan mengangkat itu kata-katanya di situ. Jadi Ya, Firaun itu diangkat- harus dengar. diangkat. Jadi gini, Oke, Firaun diangkat itu Tuhan. ntar dulu, Firaun itu harus dengar Musa seolah-olah dengar dari Allah langsung, begitu pengertiannya. Ya udah, berarti kan dijadikan Tuhan untuk Firaun. Betul tidak? Beda Kak, beda. Itu kan konteks menurut Saya tanya nih, pemikiran kakak yang sedikitnya, Os ya. Os ya, saya sedikit ya. Gini, itu diangkat menjadi apa sih itu Jenny? Menjadi Allah. Allah itu Bapa bukan? Dalam Bibel kalian. Coba jawab. Nah, Allah bingung. itu Bapa. Allah itu Allah Bapa. itu Bapa. Jadi di Jadi, situ saya Bapa jelaskan- mengangkat saya Musa jelaskan sedikit. menjadi Tuhan atau Bapa atau Allah, betul? Bukan, Itu poinnya. Allah dan Tuhan itu. Ini kan dia diangkat menjadi Tuhan. Tuhan itu kan Apa keluar Allah dan Tuhan Bapa penguasa. itu. Arti Tuhan itu kan penguasa. Saya tanya dulu. Saya jelaskan begini. Jadi kau ini apalah dari tadi kau nggak bisa menjawab, kau diam dulu kau diam, kau nggak ada ilmunya. Sabar dulu saya Jenny, kamu nggak ada ilmunya dari tadi. Halo Nora, aku berangkat dulu Nora. Satu lah kau. Aku berangkat dulu ya Nora ya. Enggak bagus apa temanmu diskusi nih. Loh, Enggak enak didengar. loh, ya sudah kalau kamu mau turun silakan. Kan gini, di situ poinnya kau ini mengangkat dan menjadi, poinnya di situ Allah. Nah, kalau kamu di dalam data itu mengangkat Musa sebagai Allah atau sebagai Bapa toh, atau sebagai Tuhan, betul tidak? Karena di dalam 1 Korintus 8 nomor 6 satu Tuhannya itu Yesus, satu Allah yaitu Bapa. Bapa gitu. Jadi nggak usah poin diangkat menjadi gitu poinnya. Nah, lanjut Nora. Mungkin itu aja dulu Nora, silakan. Iya. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa, mengangkat Musa itu menjadi Tuhan bagi Firaun. Bukan Tuhan semesta alam. Itu maksudnya. Nah, si apalah tadi tidak terima. Oh, itu bukan begitu. Nah, itu kan sudah jadi Firaun harus menganggap Musa itu sebagai Tuhan mereka. Karena si Firaun tidak mau menyembah Tuhan. Sama dengan Gitu loh. Kristen ya. Sama dengan Kristen ya.